Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi bersama Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini, apakah teman-teman sudah menonton videonya? Ya, apakah sudah menonton videonya? Kebetulan yang digunakan itu generasi IR 2520. Nah, di sini kita lihat kebetulan, saya bacakan saja kawan, kita langsung saja. Jadi yang punya mesin ngomong, susah kali manggil teknisi di kotaku, bla bla bla. Mereka hanya mau datang kalau beli mesinnya sama dia, kalau beli sama orang lain nggak mau datang. Kendala paper jam saat mau keluar pemanas, kopi 1 atau 2 lembar oke, tetapi 5 atau 10 hanya oke halaman pertama saja. Kira-kira kenapa ya? Nah, kebetulan yang digunakan adalah mesin medium, IR ya, medium, generasi 2520, atau sama saja dengan generasi 4570, atau mesin IRA, Advan yang generasi speed kecilnya. Ya. Jadi orangnya curhat ceritanya Bang. Jadi memang kendalanya terkadang keluhan-keluhan seperti ini itu sering sekali saya jumpai di beberapa wilayah atau di beberapa tempat atau beberapa pengguna yang proses belinya itu beli entah dari kantor atau orang yang sudah mau oper usahanya atau mau beralih usaha lain sehingga dia lelang, dia jual ya. Nah, kendalanya itu pastinya di teknisi, apalagi teman-teman memang pemahamannya atau pengetahuannya terkait mesin fotokopi itu kondisi nol, ya. Pastinya memang ya seperti akan lebih banyak curhatan-curhatan sebagai pengguna pemula-pemula yang beli mesinnya itu tidak melewati jalur teknisi atau tidak beli dari agen atau pusat penjualan mesin fotokopi. Coba kita lihat lagi bareng-bareng kawannya. Masalah seperti yang di video ini ya. Nah, ini kan kondisinya pada saat motokopi itu selalu mungkin menurut yang punya itu keluar, kalau motokopi 1-2 lembar itu keluar ya. Keluar hasil. Tapi begitu dia motokopi di atas 5-10 lembar, itu yang lewat cuma 1 atau 2. Lainnya itu macet. Dan selalu seperti itu. Nah, sebelum saya memberikan sedikit istilahnya pencerahan atau berbagi pengalaman dengan masalah seperti di video ini kawan, kita baca dulu komentar-komentar di sini ya. Bahkan ada yang komentar, teman-teman bisa baca di situ. Jual aja tipe medium, menyusahkan. Mungkin salah satu juga entah ini selaku pengguna ya, atau salah satu pemain atau penjual kawannya, kita nggak tahu juga. Teman-teman boleh baca-baca lah di situ. Bahkan ada orang juga yang komen di situ, ada di situ Akbar Tudin, komentarnya itu memberikan solusi dengan catatan untuk beli mesin yang generasi Kyocera, tentunya yang portable. Kalau saya sendiri sih iya, tapi bukanlah solusi apa istilahnya, bukanlah solusi yang pertama sebetulnya kalau untuk beli mesin, harus beli mesin lain gitu ya. Tapi yang diharapkan oleh pengguna ini sebetulnya penyelamatan, karena kesusahan, susah sekali untuk mendapatkan teknisi, baik itu teknisi panggilan ataupun teknisi-teknisi yang mereka bisa dapatkan ya. Tapi kalau kita bandingkan generasi medium dengan Kyocera, merek Kyocera yang portable saya rasa jauh lebih kuat Kyocera Bang ya. Karena saya bukan pemain baru di mesin Kyocera, baik itu mulai pengeluaran pertamanya yang jenis portable-nya itu yang generasi FS11 28 itu sejak tahun 2013 Bang, kita sudah bermain di situ ya.
sampai ke tipe-tipe terbarunya gitu ya. Nah, banyak yang komen-komen di situ, bahkan ada yang komentar di situ menurut pengalaman itu bisa jadi fixing filmnya. Minta dikasih pelumas. Oke, cakep ini. Komentarnya ini cakep ini. Ya. Nah, ada juga yang komentar jadikan kertas A4R jangan dipaksa posisi melintang. Nah, ini juga solusi. Ini juga solusi, Bang. Yang di beberapa juga sempat itu bukan mengakali sih, merubah posisi kertas. Kalau di layar mesin teman-teman itu terbaca 4R, berarti kertas itu posisi melintang, melebar ya, melintang. Nah, di situ rawan macet di bagian fixing pemanas atau di bagian pemanasnya, itu rawan sekali terjadi paper jam, nyangkut ya, atau sobek. Nah, dengan tawaran komentar itu, dia meminta kalau teman-teman bisa melakukannya, upayakan posisi yang tertulis di panel di situ 4RR. Ya, RR berarti posisi memanjang. Upayakan kertas itu posisi memanjang. Itu kemungkinannya kecil untuk terjadi namanya paper jam. Bukan berarti tidak akan paper jam ya, ketika memang masalahnya di bagian unit pemanasnya. Itu pasti. Nah, caranya seperti apa? Langkah-langkahnya mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa video yang lalu ya, atau video-videoku yang berapa tahun gitu ya. Cara merubah ukuran kertas 4R ke 4RR. Ya, ke 4RR. Artinya posisi memanjang. Oke. Saya rasa teman-teman bisa baca sendiri komentar-komentarnya di situ. Tapi di sini saya akan sedikit juga berbagi pengalaman saya. Apapun jenis mesinnya teman-teman, baik itu mau merek medium, generasi IR, Advan, IRA, ya, rata-rata yang bermasalah itu di bagian unit pemanasnya, ya, unit pemanasnya. Di mana di situ kalau masalahnya itu hanya sering nyangkutnya, paper jamnya, 1 lembar 2 lembar yang keluar, yang lainnya itu kandas, berarti 80% ada masalah di bagian roll film. Jadi di roll film itu terjadi biasanya itu kering. Ya, teman-teman bisa membongkarnya. Nah, kemudian kalau orang baru pasti menanyakan, Bang, bagaimana caranya membongkar? Woi kawan, saat ini di sosial media semua orang sudah menge-share cara membongkar unit pemanas itu sudah banyak, Bang, baik di YouTube, baik itu di Facebook. Yang jelasnya mungkin ya semua jenis sosial media itu sudah banyak orang yang menge-share berbagi pengalaman di situ. Nah, tinggal teman-teman mengecek, cari saja cara membuka atau cara mengeluarkan roll film generasi mesin, kalian tulis sesuaikan di sama tipe mesin kalian, sesuaikan tipenya. Nah, di situ akan terlihat. Persiapan kalian sebelum membongkar itu adalah siapkan grease atau minyak silikon. Kedua-duanya lebih bagus. Itu kalau versi saya ya. Nah, ketika kalian sudah membuka roll film itu, nah, kalian bisa oleskan di roll filmnya atau kalian bisa oleskan di elemennya. Ya. Di elemennya kalian bisa oleskan di situ. Tentunya jangan juga terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah ya, jangan terlalu banyak lah. Kalian oleskan, kalian ratakan. Biasanya kalau grease itu begitu mesin off itu dia sedikit akan mengeras. Nah, begitu kalian on-kan kembali mesin, baru dia mendapatkan hawa panas dan dia mulai mencair pastinya ya. Bukan berarti mencairnya dia itu akan habis gitu, tidak. Dia mencair supaya pada saat nanti kalian mengoperasikan mesin kalian, itu pasti roll film itu putarannya akan lebih ringan. Ya, mungkin bisa dikata dia akan lebih stabil. Jadi kalau kering, itu akan ngerem-ngerem kawan ya.
akan mengerem-ngerem dan akan terjadi namanya paper jam. Nah, ketika sering dipaksa kondisi kering, pasti akan mengeluarkan kode error karena ketika terjadi namanya sobekan di bagian pinggiran-pinggiran roll film. Kalau roll film itu error kalau saya nggak salah ya, kalau nggak keliru, soalnya saya sudah berapa tahun juga ini, hampir 1 tahun bang nggak nangani mesin medium. Sepertinya dia error 007. Itu menunjukkan pasti di bagian film yang rusak, bukan yang lain. Ya. Kalian bisa juga ngecek di buku-buku katalognya, di kode-kode panduan errornya ya. Itu pasti roll filmnya yang bermasalah, pasti dia sobek. Nah, jadi itu kalian bisa oleskan grease, kalian bisa campur dengan minyak silikon. Minyak silikon itu pastinya minyak yang tahan panas. Yang biasa saya gunakan itu di area-area bagian rangkaian unit 1, tentunya di bagian pemanasnya. Baik itu di gear-gearnya kalian bisa oleskan ya, supaya putarannya lebih ringan. Saya rasa itu bang ya, untuk di video ini, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa peragakan langsung di mesin fotokopi. Saya akan buat video ulang praktik langsung ya. Setiap kali buat video saya akan upayakan itu kita langsung peragakan langsung di medianya, supaya teman-teman yang baru, teman-teman pemula yang bergerak di usaha kopi center paling tidak bisa perlahan untuk mempelajarinya. Yang terpenting adalah buat pemula atau buat teman-teman, buat rekan-rekan yang punya niat untuk buka usaha kopi center, yang perlu dipersiapkan adalah kalian harus berani membuka, tentunya dengan persiapan belajar, punya niat untuk belajar, memperbaiki sendiri. Tentunya tergantung usaha-usaha teman-teman, entah itu sering menonton tutorial ya, atau kalau kalian punya kawan teknisi itu jauh lebih bagus. Kalian bisa konfirmasi, ya bisa tanya-tanya terkait masalah trouble-trouble di mesin yang kalian gunakan. Ya, terpenting intinya adalah kalian tetap semangat dan yakin kalau kalian itu pasti bisa untuk belajar. Ya, karena saya juga dari awal bang nggak tahu sama sekali ya. Tapi ketika kita punya keinginan, punya semangat, dan siap untuk belajar, pasti bisa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.